Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Dwi Amanda dengan NPM 24106310200162. Kemudian di sini saya akan menjawab soal UAS. Yang pertama adalah, sebagai calon manajer muslim, bagaimana Anda menerapkan prinsip muamalah Islam dalam merancang sistem keuangan syariah untuk koperasi mahasiswa agar sesuai dengan prinsip halal dan adil? Jawaban yang pertama adalah, saya sebagai calon manajer muslim akan menerapkan sistem keuangan koperasi mahasiswa tersebut berdasarkan prinsip muamalah dalam Islam yang menjauhi unsur riba, ghohar, dan maisir. Untuk pembiayaan usaha mahasiswa, saya akan menerapkan akad mudharabah, di mana koperasi sebagai pemilik dana memberikan modal kepada anggota sebagai pengelola usaha, lalu hasil keuntungan tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan awal yang sudah disepakati bersama. Sedangkan untuk simpanan anggota-anggota, saya akan menggunakan sistem akad wadiyah, yakni titipan amanah tanpa janji imbal hasil. Kemudian, supaya sistem ini berjalan dengan baik serta adil dan transparan, saya akan menetapkan mekanisme pelaporan keuangan bulanan yang bisa diakses oleh seluruh anggota. Jadi, setiap pengambilan keputusan strategis ini akan melalui musyawarah secara bersama-sama supaya mencerminkan prinsip syura dan partisipasi aktif pada anggota-anggota. Hal tersebut merupakan perwujudan dari nilai sidik yang artinya jujur dan amanah dapat dipercaya serta keadilan dalam Islam. Kemudian pada salah satu Quran surat Ali Imran ayat 130, yaitu Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba ad'afam mudha'afatan wa taqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Jadi, pada ayat tersebut menegaskan adanya larangan riba dan pentingnya membangun sistem ekonomi yang bersih dan juga adil. Soal yang kedua adalah, sebagai calon konsultan manajemen keluarga muslim, jelaskan skema perencanaan keuangan keluarga yang memperhitungkan aspek waris dan keadilan gender menurut perspektif Islam. Jawaban nomor 2 adalah, saya sebagai calon konsultan manajemen di keluarga muslim akan menyusun skema perencanaan keuangan keluarga dengan menyertakan unsur-unsur syariah dan juga nilai keadilan yang mencakup peran gender. Jadi skema ini mencakup anggaran operasional, investasi halal, dana pendidikan anak, dana darurat, dan juga perencanaan wasiat dan warisan sejak dini. Kemudian, pada pembagian waris, saya akan berpegang pada hukum waris Islam sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh para fuqaha, di mana laki-laki akan menerima 2 kali lipat daripada perempuan karena tanggung jawab nafkah berada di pundak laki-laki. Dan hal tersebut bukan karena ketidakadilan, tetapi refleksi dari pembagian peran dalam Islam tersebut. Serta saya juga akan mendorong adanya musyawarah pada keluarga-keluarga dan pencatatan warisan sejak awal agar tidak terjadi sengketa antara para keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya. Lalu ada salah satu ayat, yaitu pada Quran surat An-Nisa ayat 7 yang berbunyi, lirrajali nasibum mimma tarakal walidaini wal akabarun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasura nasibam mafruda, yang artinya, bagi laki-laki ada hak bagian dari hak peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya.
baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Jadi, perencanaan ini mencerminkan tazawun atau keseimbangan antara peran, tanggung jawab, dan keadilan dalam keluarga muslim saat ini. Yang ketiga, jelaskan analisis Anda tentang strategi perdagangan Rasulullah SAW dan para sahabat dapat menjadi inspirasi dalam membangun model bisnis yang etis dan berkelanjutan di era kapitalisme modern. Jawaban yang ketiga adalah pada strategi bisnis Rasulullah SAW dan para sahabat menjadi teladan dalam menciptakan sistem perdagangan yang etis dan juga berkelanjutan, karena Rasulullah tidak hanya menekankan keuntungan, tetapi juga kejujuran, amanah, dan manfaat bagi pelanggan. Praktik seperti tidak menipu timbangan dan tidak menaikkan harga secara tidak wajar menunjukkan integritas yang tinggi. Jika sebagai pelaku bisnis masa kini, saya akan meniru strategi tersebut dengan membangun brand atau produk yang dikenal sebagai halal wa thayyib, serta menghindari praktik spekulatif yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan fokus saya bukan hanya pada profit atau keuntungan semata, tetapi juga pada reputasi dan keberkahan jangka panjang produk dan brand tersebut. Salah satu ayatnya adalah Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang artinya adalah celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Tetapi jika mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Jadi etika bisnis seperti itu dapat menjadikan usaha yang lebih bermoral yang sesuai dengan ajaran pada Rasulullah SAW. Yang keempat adalah jelaskan bagaimana pemahaman Islam tentang manusia sebagai khalifah di bumi dapat memengaruhi gaya kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam manajemen sumber daya manusia di sebuah perusahaan. Jawaban yang keempat adalah dalam Islam manusia ditunjuk sebagai khalifah di bumi, yang berarti pemimpin yang dapat memikul amanah besar. Tetapi dalam konteks manajemen sumber daya manusia, konsep ini diterjemahkan ke dalam sistem rekrutmen yang adil, pelatihan sumber daya manusia yang berkelanjutan, dan juga evaluasi kinerja yang objektif serta berbasis partisipasi. Jika saya sebagai manajer akan menciptakan sistem kerja yang mendorong keadilan, musyawarah, dan juga tanggung jawab sosial, karyawan ini tidak hanya dilihat sebagai sumber produktivitas, tetapi sebagai amanah yang harus diberdayakan secara adil dan manusiawi. Salah satu ayatnya yaitu Quran Surat Al-Baqarah pada ayat ke-30 dengan artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi, kepemimpinan yang islami akan membentuk sebuah organisasi yang efisien, etis, dan juga berkeadilan pada seluruh anggotanya. Yang kelima, jelaskan efektivitas strategi manajerial berbasis nilai toleransi Islam dalam mengelola konflik lintas budaya di organisasi multinasional. Sertakan contoh pendekatan yang menurut Anda paling efektif. Jawaban yang kelima adalah Islam sangat menekankan tasamuh atau toleransi dan juga ta'aruf atau saling mengenal sebagai dasar hubungan antar sesama manusia. Jika dalam sebuah organisasi multinasional, keberagaman budaya bisa menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, saya akan mengusulkan sebuah pendekatan, yaitu seperti pelatihan lintas budaya, forum dialog, dan juga mentoring lintas bangsa untuk membangun komunikasi yang empatik dan juga inklusif. Jadi, manajemen konflik dengan pendekatan Islam seperti tadi berarti dapat membangun kerjasama yang harmonis,
bukan sekedar menyelesaikan perselisihan, tetapi pendekatan ini dapat sejalan dengan prinsip ukhuwah dan keadilan. Kemudian terdapat salah satu Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan artinya adalah Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Sehingga organisasi ini dapat berkembang dalam multikultural yang sehat dan penuh saling pengertian. Yang keenam, evaluasilah pandangan Islam terhadap pengembangan iptek dalam konteks industri 5.0. Bagaimana nilai-nilai Islam dapat menjadi kontrol etis bagi manajer dalam memanfaatkan teknologi seperti AI dan Big Data. Jawaban yang keenam adalah teknologi seperti AI dan Big Data adalah alat yang sangat kuat, namun penggunanya itu harus diselaraskan dengan nilai-nilai maqasid al-syariah. Teknologi ini harus memberi manfaat dalam menjaga akal, jiwa, dan juga hak privasi manusia itu sendiri. Jadi, saya akan memastikan adanya audit etis, transparansi algoritma, dan pelibatan ulama serta ahli etika agar teknologi tersebut tidak menjadi sumber ketidakadilan atau penyalahgunaan data. Serta teknologi ini tidak boleh hanya dilihat dari aspek inovasi, tetapi juga tanggung jawab moral dan sosialnya. Kemudian ada salah satu ayat Quran Surat Al-Isra ayat 36 yang artinya adalah janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Sehingga teknologi dalam Islam bukanlah netral, tetapi harus diarahkan juga kepada kemaslahatan umat itu sendiri. Yang ketujuh, jelaskan sebuah model bisnis startup berbasis ekonomi syariah yang mampu menjawab tantangan krisis moral dan ekonomi umat Islam di era globalisasi. Jawaban yang ketujuh adalah untuk mengatasi krisis ekonomi dan juga moral umat, model startup berbasis ekonomi syariah seperti fintech halal, wakaf produktif, dan juga musyarakah itu sangat relevan untuk saat ini. Sistem ini dapat memungkinkan pembiayaan yang adil bagi UMKM dengan juga dapat menghindari riba serta mendorong partisipasi masyarakat dalam investasi bernilai ibadah. Kemudian dapat mengembangkan aplikasi yang menghubungkan antara pelaku usaha dan juga investor syariah dengan sistem audit halal, edukasi zakat, serta fitur pengelolaan wakaf. Startup ini bukan hanya sebagai solusi ekonomi, tetapi juga sebagai sebuah gerakan moralitas yang berbasis syariah. Jadi, model ini dapat menciptakan keuangan yang inklusif, adil, dan juga spiritual bagi masyarakat yang luas dan juga dapat bermanfaat. Dan yang terakhir, nomor 8 adalah rancangan dan jelaskan program pelatihan kepemimpinan sosial berbasis nilai-nilai keluarga dan masyarakat Islam yang dapat diimplementasikan oleh mahasiswa manajemen dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Jawaban yang terakhir adalah nomor 8, yaitu sebagai mahasiswa manajemen penting untuk tidak hanya memahami teori kepemimpinan, tetapi juga dapat menanamkan dalam diri nilai-nilai Islami dalam sebuah praktik sosial. Mungkin sebuah program akan saya rancang, yaitu program pelatihan di sebuah desa yang mencakup materi kepemimpinan Islami, diskusi keluarga, musyawarah warga, dan juga praktik langsung di desa tersebut. Sehingga mahasiswa akan belajar dari pengalamannya dalam menyelesaikan konflik, membangun konsensus, dan juga melayani masyarakat di daerah tersebut secara nyata. Serta
metode pembelajaran experience ini dan juga mentoring dari tokoh masyarakat sekitar dapat membuat pelatihan ini tidak hanya sekedar dari akademik saja, tetapi menyentuh aspek spiritual dan juga sosial tersebut. Salah satu ayatnya yaitu Quran Surat As-Sajadah ayat 23 yang berbunyi waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, yang artinya adalah kami menjadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka bersabar. Mereka selalu meyakini ayat-ayat kami. Ayat ini menjelaskan bahwa kepemimpinan dalam Islam lahir dari kesabaran, keyakinan, dan juga integritas yang bukan hanya semata dari teori dan juga kekuasaan. Oleh karena itu, program pelatihan kepemimpinan sosial ini bagi mahasiswa-mahasiswa manajemen harus dapat membentuk jiwa kepemimpinan yang amanah, jujur, dan juga berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, bukan hanya pada efisiensi manajerial. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.